Sebelum itu kita koreksi dulu tugas yang kemarin. Mana ini? Ini. Pertama yang ini gesik tang oteo, gesik tangan masih nende. Ini harusnya pakai ini harusnya pakai ini ya. Ini sambil dikoreksi langsung di buku ya. Ini harusnya pakai en, bukan e. Gesik tangan masih nende. Siktang itu restoran itu enak, tapi bisa ya mahal. Ini benar, cuma tipe di bagian ini aja harusnya dipakai en. Nih, terus diboncenan tirwen si cibi oteo bangun keji anende wajang siren duge. Oh, ini salah. Ini nggak pakai iya yo karena dia lahiran vokal. Jadi ditambahnya apa? Langsung yeyo, bukan iyeyo. Ya, bangun keji anende wajang siren duge. Gitu. 그럼 세 번째는 캐러씨는 결혼했어요? 아니요, 아직 결혼 안 하는데 남자친구는 있어요. betul. Kemudian 저녁 먹었어요? 네, 먹었는데 ini harusnya 먹었는데 얘가 고파요. Ini yang rendah. Kemudian selanjutnya yang jiman. Yang jiman kemarin tugasnya memecah menjadi 2 klausa. 맵지만 맛있어요. 한국 음식이 매워요. Ini harusnya 매워요 ya. Ini bukan meboyo, tapi 매워요. Karena ini berada di bentuk bulgyucik. Bulgyucik itu tak beraturan. Bulgyucik yang kalau bentuk akhiran bakinnya biep, si biepnya itu berubah jadi u. Jadi meu, itu kan meu, terus ditambah oyo. Kenapa? Karena dia vokalnya itu u, bukan a atau o kan. Biasanya kan kalau a atau o tambahnya langsung ayo, tapi ini ditambah oyo. Jadi meu oyo. Kalau kita baca berulang-ulang, meu woyo, jadi mewoyo kan. Tuh. Jadi bukan meboyo ya, tapi mewoyo. 그럼 한국 음식이 맛있어요. 네, 맞아요. Ini di cara penggunaan jimannya udah benar, cuma di penulisan mewoyonya aja yang kurang tepat. Maksudnya kayak gini. Kemudian, sebentar aku hapus dulu. 저는 학생이지만 언니는 회사원이에요. 저는 학생이에요. 언니는 회사원에. 잘했어요. Good. 평일에는 바쁘지만 주말에는 한가해요. 평일에는 바빠요. Ini bukan bapayo tapi bapayo. Dia kan kata dasarnya bapeda ya. Bapeda. Bapeda ditambah oyo. Nah ini ada di materi menghilangkan vokal e.
Bisa dilihat di sini bab beda kan dia mengandung vokal di bagian sininya. Di bagian sininya kan ada ya. Nah, ada aturan kalau pernah belajar pasti ya pernah belajar ketika sebuah akhirannya vokal nya dihilangkan langsung ditambah ini aja oyo. Jadi si oyonya ini langsung nempel ke e-nya. Bab e-nya hilang jadi bab biar gini kan ditambah oyo jadi dia bab bukan oyo tapi ditambahnya ayo. Karena dia berakhirannya vokalnya ini apa? A. Setiap akhirannya vokal A atau O berarti ditambah ayo. Jadi bapak yuk. Bapak yuk. Paham? Oke. Jumarenan hanggah ya betul. Ini lagi-lagi penggunaan jimannya udah benar. Cuma di penulisannya aja. Kemudian yang terakhir ne osel mani 입지만 좋아요. Ne Nataliasi osel mani iboyo. Ini udah bener mantap. Nataliasi cuy. Ini udah bener. Nomor 4 ini udah bener semuanya. Nah ini perlu digarisbawahi meskipun tadi aku nerangin uh, yang berakhiran bacimnya biep itu berubah jadi u ya. Tapi di sini ada beberapa pengecualian di kosakata. Kayak ini ipta jangan diubah jadi u. Tetap aja biep. Ini udah bener, mantap. Langsung tambah oyo iboyo. Cari saya. Oke, itu untuk pembahasan tugas. Segitu dulu, kita langsung ke materi hari ini. Materi hari ini tuh kita bakal bahas tentang, sebentar, ini harus aku besarin dulu. Kita bakal bahas tentang Gijone sama Enwe. Nah, ini udah ini kalau jaringannya udah stabil, aku bakal langsung kirimin PPT-nya. Nah ini sebentar scroll dulu. Ini yang kemarin. Nah ini. Ini di bab 5 atau di bagian 5 ini kita bakal bahas time expression, ungkapan tentang waktu. Kayak di sini, yang dua pertama ini kita bakal bahas jone, gijone, sama hue en hue. Pertama kita bahas jone gijone dulu. Nah ini jone bakal bisa digunakan hanya untuk noun atau kata benda. Dan gijone ini hanya digunakan buat verb, kata kerja. Contoh nih, kata benda itu apa aja? Kata benda itu bisa objek, bisa kata keterangan waktu, bisa tempat, bisa pekerjaan, bisa apa ya, makanan, gitu. Kayak di sini inyon, inyon ini kan kata keterangan waktu ya. Dia 2 tahun. Jone, oh ya, sebelumnya Jone ini berarti sebelumnya. Sebelum. Ini meskipun penggunaannya beda buat kata benda atau kata kerja, tapi artinya mereka sama sebelum. Oke, kembali ke contoh kalimat. 2년 전에 한국에 왔습니다. Maaf. Nah, kalau di kata benda ini ada arti lain yaitu yang lalu. Yang lalu.
sebelum atau yang lalu. 2년 전에 한국에 왔습니다. 2 tahun yang lalu, 한국에 ke Korea 왔습니다. Datang. Aku datang ke Korea 2 tahun yang lalu. Itu. Ini untuk contoh yang kata benda. Nah, yang selanjutnya masih di Jone. Contoh kalimat kedua ini ada siksa Jone 이약을 드세요. Siksa ini makan bentuk honorifik dari mokta dia. Kalau mokta dia kan bentuk informal. Mokta makan, ini siksa juga sama. Dia artinya makan juga. Tapi dia bentuknya formal. Gitu. Nah, siksa Jone 이약을 드세요. Sebelum makan, i itu ini, yak itu obat. Iyage ini partikel penanda objek, deseo. Deseo ini bentuk formal honorifik dari mokta juga, makan gitu. Kalau ini siksa itu kayak makan siang, makan malam, makan pagi gitu. Kayak makan pagi acim siksa atau acim mokta. Kalau makan malam jonyok siksa atau jonyok mokta gitu. Ini deseo juga bentuk formal dari mokta. Jadi siksa, tapi siksa ini lebih ke menyatakan keterangan waktu makan, misalkan waktu makan pagi, waktu makan siang, waktu makan malam gitu. Tapi kalau deseo ini atau desida menunjukkan kata kerjanya. Beda kan ya? Kita mau ngomong makan untuk kata keterangan waktunya sama kata kerja. Gitu. Siksa Jone iya ke deseo. Sebelum makan, makanlah obat ini. Atau makanlah obat ini sebelum makan. Gitu. Kemudian ini kita langsung masuk ke contoh penggunaan yang gijone. Gijone. Kalau untuk kata benda ya, mereka kan nggak ada gi-nya ya. Kalau yang kata benda dia langsung tambah jone. Kalau buat yang kata kerja dia ada gi-nya. Kayak di sini Suyong Hada. Suyong Hada itu berenang. Suyong Hada itu berenang kata kerja. Berarti dia ditambah gijone. Suyong Ha gijone sebelum berenang. Junbi undong. Junbi undong ini kayak stretching. Stretching atau pemanasan. Stretching atau pemanasan. Junbi undong. 수영하기 전에 준비 운동을 해요. Jadi sebelum berenang, pemanasan dulu gitu, stretching dulu. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasan tentang penggunaannya. This pattern means before a certain period of time. Ya, disebutkan period time. Period time itu kata keterangan waktu or before some action atau sebelum melakukan sesuatu. Kesempatan itu before, sebelum ago itu kan artinya yang lalu ya. Sebelum atau yang lalu dalam bahasa Inggris. It shows from time juga. Untuk kata keterangan waktu atau benda dia sama pakai jone. Untuk verb kata kerja dia pakai kijone. Kemudian jone ini nggak dipakai untuk kata kerja yang hada. Dia kalau untuk kata kerja yang hada kayak tadi suyong hada, undong hada, dia pakai gijone. Gitu. Nah, kayak di sini siksa jone.
Siksa jone ini dia kata kerja. Kata benda, maaf. Kalau siksa hagi jone dia dari siksa hada. Kalau ini siksa doang ya, nggak pakai hada. Pokoknya sesuatu kata benda yang pakai hada dia bakal berubah langsung jadi kata kerja. Kayak di sini. Siksa jone. Siksa ini kata benda dia pakai jone aja. Kalau di sini dia bukan siksa aja tapi siksa hada. Tambah gijone jadi siksa gijone gitu. Kemudian di sini ada tabel untuk mempermudah kita melihat perubahan dari kata kata benda sama kata kerjanya. Pertama nih kita ada kata bendanya. Kayak Hansigan Jone sebelum 1 jam yang lalu, atau Handal Jone 1 bulan yang lalu, Inyon Jone 2 tahun yang lalu gitu. Kemudian untuk yang kata bendanya, siksa Jone, Yoheng Jone, bangun Jone. Kalau untuk yang kata kerja, dia ada siksa hada menjadi siksa hagi Jone, Yoheng hada berwisata menjadi Yoheng hagi Jone, bangun hada, bangun hagi Jone. Bangun hada ini berkunjung. Jadi Yoheng hada, Yoheng hagi Jone sebelum berwisata, bangun hada, bangun hagi Jone sebelum berkunjung. Tuh. Nah ini nanti bisa dibaca lebih lanjut mengenai contoh-contohnya. Kalau ada yang nggak dipahami boleh tanya aja nanti. Kemudian di sini ada conversation atau percakapan. Aku bacain singkat aja karena kita bakal panjang nih materinya. Gachi gachi jam sim siksa heo. Tadi yang kayak yang tadi aku sebutin, siksa ini kayak untuk keterangan waktu aja, waktu makannya aja, bukan kegiatan makannya. Kayak di sini jam sim. Jam sim itu siang, siksa itu makan, berarti jam sim siksa makan siang. Gachi jam sim siksa heo. Mari kita makan siang bersama gitu. Mianeo, han sigan jone siksa hesoyo. Maaf nih, tapi 1 jam yang lalu aku udah makan gitu. Jadi nggak bisa makan bareng lagi. Mianeo, han sigan jone siksa hesoyo. 한국에서는 결혼하기 전에 남자가 집을 준비해요. 한국에서는 di Korea Gyoron hada itu menikah ditambah gijone. Jadi sebelum menikah di Korea itu kalau sebelum menikah namja laki-laki jibel rumah junbiheo menyiapkan rumah. Jadi di Korea itu laki-laki kalau sebelum menikah harus jibel junbiheo menyiapkan rumah. Kemudian Uri Narayasoru Gatayo katanya gitu. Di negaraku juga sama gitu. Kalau laki-laki sebelum menikah tuh harus punya rumah dulu. Kemudian yang terakhir, Hanguge Ogijone Odie Sarasoyo. Hanguge ke Korea. Ini Oda dia dari Oda. Oda itu artinya datang, Oda kata kerja. Oda ditambah Gijone. Jadi Hanguge Ogijone sebelum datang ke Korea. Odie di mana Sarasoyo tinggal. Kamu tinggal di mana sebelum datang ke Korea? New York에서 살았어요. Aku tinggal di New York. Jadi sebelum datang ke Korea tuh dia tuh tinggal dulu di New York. Di Amerika, di New York gitu. Oke. Nah, ini sekilas tentang what's the difference between the expression Hansijone, Hansiganjone. Ini kayak kayaknya aku udah pernah jelasin ya bedanya si sama sigan. Kalau si itu jam berapa, kalau sigan itu berapa jam. Ya kan ya? Nah, ini penggunaannya juga sama. Hansijone sebelum jam 1 oseo, datanglah sebelum jam 1. Hansiganjone oseo. Kayak kalau Hansijone ini datanglah sebelum jam 1. Hansiganjone oseo, datanglah sebelum 1 jam gitu. 1 jam sebelum tuh misalkan sekarang mau jam 8 ya, jam 8 malam. Kalau ngomongnya Hansiganjone oseo, datanglah sebelum jam 8. 1 jam sebelum jam 8, jam 7 gitu. Kalau Hansi Jone oseo, datanglah sebelum jam 1 gitu.
Nah, ini tugasnya agak berbeda. What should be done before performing each action show under ga? Find the most appropriate transfer under na. Connect both action with a line and then complete each. Oke, ini kita enggak apa ya? Oh, nanti ada di sini. Kita kecilin dulu ini karena harus kelihatan semuanya. Nanti Kak Putri zoom aja ya. Nah, pertama-tama nih di sini dia ada gambar rapat. Gambar rapat. Sebelum rapat harus apa dulu nih? Kayak harus nyiapin dokumen, atau nyiapin berkas-berkas, atau fotokopi dokumen gitu. Yang mana nih? Yang A, B, C, atau D? Yang D. Betul, yang D. Kalau nomor 2 ini, dia sebelum makan. Sebelum makan kita biasanya apa nih? Selain berdoa, selain minum. Cuci tangan. Betul, yang C. Kemudian, sebelum pergi ke rumah pacar nih. Cowok ini sebelum datang ke rumah pacarnya, apa dulu? Yang B. Betul. Berarti yang terakhir sebelum tidur dia harus baca doa dulu ini. Oke, 잘했어요. 감사합니다. 그럼 그다음에는 문장을 완성하고 문장을 만들어 보세요. Lengkapilah kalimat ini, kemudian kan tadi kita udah milih ya, berarti lengkapi kalimat sesuai gambarnya. Nomor pertama ini 서류, 서류, 서류는 뭐예요? 서류는 dokumen. 서류 itu dokumen. Box sahada ini atau box sahyo ini mengcopy. Bahasa Indonesia mengcopy apa ya? Mengcopy atau apa sih namanya? Eh, ya mengcopy ya. Tukang fotokopi biasanya mengcopy dokumen. Mengcopy. Sorry, box sahyo. Tadi sebelum meeting ya. Meeting itu hada. Hada berarti dia ditambah apa? Jone atau gijone? Gijone. Nih. 회를 하기 전에 서류를 복사해요. 회를 하기 전에 서류를 복사해요. Nah, yang nomor 2 ini sonel sisoyo. Sonel sisoyo itu mencuci tangan. Mencuci tangan. Sebentar aku cek penulisan rapat itu V. Tipo kan? Harusnya V. 회를 하기 전에 서류를 복사해요. Kalau yang nomor 2 itu sebelum makan, makan itu babel mokta. Berarti babel Mokjone. 먹기 전에. Nah, oh ya lupa nyebutin. Di jone sama gijone ini nggak ada peraturan akhiran bacem atau vokal. Jadi meskipun kayak ini tadi hada, dia langsung tambah gijone. Begitupun dengan mokta berakhiran bacim langsung ditambah gijone. Babel mok gijone sebelum makan, sonel sisoyo mencuci tangan. Krom seboncenan ini apa yang harus dilakukan? eh ini kok John Wahyo? Oh, ini tadi dia emang nelpon. Kayaknya beli kado deh.
Beli bunga deh. Oh, nelepon. Iya, nelepon bukan beli bunga. Berarti ijon buah ada ya. Berarti apa ya? Yoja cinggu jibe ogi jone. Yoja cinggu jibe oda. Di sini aja ya. Yoja cinggu jibe. Atau jangan pakai oda deh. Pakai yang tadi Bang Mun hada mengunjungi. Yoja cinggu jibe. Bang Mun apa? Bang Mun hagi jone. Jonhua heo. Tuh. Yoja cinggu jibe Bang Mun mengunjungi sebelum mengunjungi rumah pacar. Menelepon sebelum mengunjungi rumah pacar. Krom majimak munjenen tidur itu apa bahasa Koreanya? Cede. Jada. Berarti ja Kichone. 네, 잘했어요. 자기 전에 기도해요. Sebelum tidur berdoa. 기도해요 ini artinya berdoa. 자기 전에 기도해요. Oke. 자기 전에 기도해요. Sebelum tidur membaca doa. Tuh. Untuk Jone sama Gijone. Nanti tugasnya ini dikerjakan lagi ya. Pas aku udah kirim PPT. Cuma ngelengkapi ini. Apa? Kalimat yang 4 ini. Tulis ulang. Tinggal tulis ulang. Nanti rekamannya aku kirim. Kemudian yang kedua ini ada hue sama hue. Kalau tadi Jone sama Gijone kan artinya sebelum. Nah, ini hue sama hue ini kebalikannya. Penggunaannya sama. Kalau ini untuk hue untuk kata benda, kalau hue untuk kata kerja. Kalau tadi yang Jone artinya sebelum, kalau ini artinya sesudah. After. Kalau yang tadi artinya before, kalau yang ini after, sesudah. Nah, ini. Handal hue agiga teonayo. Sesudah 1 bulan, sesudah 1 bulan berlalu, Agi itu bayi, Teonada ini lahir. Bayinya lahir setelah 1 bulan. Gitu. Kemudian, contoh kalimat yang kedua, Babel mogen hue. Kalau tadi kan Babel mokijone berarti sebelum makan. Kalau ini Babel mogen hue setelah makan. Apa yang biasanya dilakukan setelah makan? Ire dakayo. Menyikat gigi. Menyikat gigi setelah makan. Sesudah makan. Gitu. Kemudian Dehakyo Joropue. Dehakyo ini universitas. Jorop ini lulus. Setelah lulus dari universitas, Cuijikkel Hesoyo. Cuijik Hada ini, aduh 10 menit lagi sebentar. Cuijikkel Hada ini masuk kerja. Atau melamar kerja. Dehakyo Joropue, setelah aku lulus di universitas, Cuijikkel Hesoyo. Aku sudah melamar pekerjaan. Gitu. Ini. Atau Dehakyo Jorop Hanhue. Nah, ini kan bedanya apa ini? Kalau ini Jorop ini kata benda dia, nggak ada hada kan. Kalau ini ada hadanya, jorop hada, jorop hanhue. Jadi kalau yang di bawah ini dia pakai enhue, kalau yang atas dia pakai hue aja karena dia kata benda. Itu. Ya kyore jorop hanhue, setelah ini sama aja. Setelah aku lulus, aku dapat pekerjaan gitu. Jika lesson. Tuh. Kerom, nah ini penjelasannya sama aja. Ini tentang time, period time, after, gitu.
Nah, tapi perbedaannya si eun hue ini sedikit ada aturan untuk yang ada bacim sama berakhiran vokal. Kalau yang berakhiran vokal dia ditambahnya nian, nian hue kayak yang tadi jorop hada, jorop han hue, jorop hada plus nian hue, jorop han hue. Enggak jorop han hue kan, enggak. Tapi jorop han hue. Kalau yang tadi mokta, mokta kan dia berakhiran bacim, berarti ditambahnya en. Mogen hue, babel mogen hue, bla 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 misalkan. Babel mogen hue itu tak kayo, misalkan gitu. Nah, hue ini kan artinya sesudah ya. Bisa juga digantikan dengan daeme. Sesudah kan sinonimnya berikutnya. Sesudah sama berikutnya hampir sama kan. Nah, ini yang daeme dia artinya juga berikutnya. Berarti hue sama daeme ini bisa saling menggantikan. Gitu. Mereka artinya sama-sama sesudah. Nah, ini tabel perubahan bentuk. Bentar, aku lihat berapa menit lagi. 7 menit lagi. Masih ada waktu. Nah, ini kalau dia kata benda, tambah langsung siksa hue. Kalau dia kata kerja tapi berakhiran vokal, tambahnya nian hue. Kayak di sini gak ada berakhiran vokal. Gan hue. Kalau dia mokta berakhiran bacim, ditambah un, mogen hue. Yang lainnya sama. Ini kayak yang tadi. Contohnya ini eh, K. Kalau di sini karena dia ada aturan berakhiran vokal atau berakhiran bacim, pas ada beberapa kosakata pengecualian kayak di sini detda. Detda kan dia kalau diubah ke aoyo jadi deroyo, bukan dedoyo kan mendengar. Jadi deroyo. Nah, ini dia berakhiran bacim tetap. Jadi ditambahnya en, deren hue, bukan deden hue. Karena ketika ditambah aoyo dia berubahnya jadi real gitu. Nah, kita percepat sedikit. Di sini ada conversation, percakapan, aku bacain juga. Onje gohyange doragayo. Onje ini kapan? Gohyange ini kampung halaman, ke kampung halaman. Doragayo pulang atau pergi atau kapan pulang kampung gitulah singkatnya. Kapan kamu pulang kampung? Il nyon hue. Setelah 1 tahun aku bakal pergi pulang kampung. Misalkan dia bekerja di Jakarta, dia baru kerja di Jakarta misalkan beberapa bulan. Nah, dia bakal bilang, aku bakal pulang kalau udah 1 tahun kerja di Jakarta gitu. Ilnyon hue gayo gitu. Jibderiga moeo. Nah, ini ada salah satu budaya Korea namanya jibderi. Jibderi ini dilakukan ketika kita pindah rumah atau kita baru menempati rumah baru gitu. Kayak syukuran lah, syukuran rumah baru gitu. Kalau di bahasa Korea namanya jibderi. Dia nanya nih, jibderi gamoyo, apa itu jibderi? 집들이는 한국에서 이사한 후에 하는 파티예요. 이사하다 ini pindah rumah kan. Nah, nah 한국에서 di Korea, 이사한 후에 setelah pindah rumah, 하는 melakukan party ya. Pesta yang dilakukan setelah pindah rumah. Pesta yang dilakukan di Korea setelah pindah rumah. Terus yang terakhir, suob hue. Suob ini kelas. Kita sekarang sedang melakukan kelas. Hangugo suob. Suob itu kelas. Suob hue setelah kelas. Sikan isoyo, apakah kamu ada waktu setelah kelas? Mianeo, maaf nih, Bapak yo, aku sibuk. Suobi kenan daume. Nah, ini dia pakai daume. Kalau pakai hue berarti dia suobi kenan hue sama aja. Suobi kenan daume atau suobi kenan hue. Maaf nih, aku sibuk. Suobi kenan daume setelah selesai kelas. Siktang eso,
di restoran. Arbeiterleheo. Arbeiterleheo ini arbeit itu apa ya? Bukan magang. Part-time. Apa tuh? Kerja part-time. Iya, alba. Arbeit dia alba. Betul, part time. Gue tuh kadang tahu bahasa Koreanya tapi bahasa Indonesia lupa lagi. Jadi kadang suka apa ya gitu. Arbeiterleheo. Dia disingkatnya alba. Orang Korea sering nyebutnya alba. Arbeit. Gitu. Part time atau side job juga bisa. Maaf nih aku sibuk katanya. Setelah kelas aku akan part time di Siktang di restoran gitu. Kemudian April Glut Pril. Bentar-bentar. Sorry ya. Oke, lanjut. Diam, diam, diam. Lanjut. Kita langsung masuk ke nah ini. Dia cari pembelut. Cari. Kita langsung masuk ke apa? Nah, ini karena 1 menit lagi, kayaknya nggak bakal cukup juga ya. Ini pengerjaannya sama kayak yang tadi, Hue. Pertama-tama kita cocokkan dulu yang mana nih gambarnya. Kemudian nanti ditulis ulang di sini. Nih, yang tadi kan nggak ada kosakatanya ya. Kalau sekarang ini ada nih, undong hada, isa hada, isa hada, nerida gitu ya. Tinggal ditambah hue atau enhue gitu. Oke, karena 1 menit lagi, kalau ada yang mau ditanyain, boleh nanti di chat aja ya. Kamsahamnida. Sugoha셨습니다.